Boleh di on cam ya, yang udah ada di Zoom. Yang bisa on cam boleh on cam, jangan lupa dipakai background dari Taskia Juaranya. Oh ya, saya belum on cam. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diulang ya jawab salamnya dengan lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua peserta bootcamp Taskia Juara Skill dengan tema belajar kita pada sore hari ini yaitu Learn All About SEO dan SEM for Beginner. Dengan pemateri kita yaitu ada Pak Herdi. Selamat datang Pak Herdi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana yang lain? Lain gimana kabarnya? Masih pada semangat gak nih? Semangat. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya masih semangat. Baik, untuk mempersingkat waktu karena kita udah lewat 12 menit. Untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran acara kita sore hari ini, mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dibacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Kepada petugas waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, silakan yang bertugas untuk membaca ayat Al-Quran. Kedengaran suaranya? Bisa tolong yang baca. Maya, suaranya belum kedengeran. Maya masih di mute ya Maya? Ya, silahkan dibaca ayat Al-Qurannya. Coba ganti device saja, Pak. Ganti device pakai handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Ya, alhamdulillah telah dibacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua yang ikut mendengarkan mendapatkan keberkahan dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya ambil alih kembali. Sebelumnya, izin kepada Pak Herdi untuk dibacakan CV-nya ya Pak ke para peserta. Silakan. Oke, baik. Pak Herdi ini ialah hamba Allah yang berusaha untuk istiqomah di jalan dakwah ya Pak, Masya Allah. Pak Herdi ini mendirikan startup sejak SMA pada tahun 2014. Startupnya menjadi game developer pertama asal Bogor yang didirikan sekelompok siswa SMA. Di awal rilis produk digital pertamanya, pernah diliput berbagai media nasional seperti Detik, Metro TV News, Liputan 6, dan lain-lain ya Pak. Dan di tahun 2016, beliau mendapatkan 2 penghargaan internasional, sekaligus sebagai top 10 honorable mention untuk kategori inovasi dan World Champion untuk kategori game pada ajang Microsoft Imagine Cup 2016, yaitu sebuah ajang yang diperuntukkan untuk pelajar dan mahasiswa internasional. Dan saat ini Pak Herdi fokus membangun software house dengan misi membantu proses transformasi digital bagi instansi, UMKM, atau organisasi lainnya agar mendapatkan solusi digital terbaiknya. Ya. Sekian CV yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, sebelum kita mulai untuk pemaparan materi, diinfokan untuk semua peserta jika ada yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan pemateri kita sore hari ini, dipersilahkan untuk mempersiapkan pertanyaannya, karena nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir. Juga akan ada reward berupa door prize untuk 2 orang peserta terbaik yang nanti akan dipilih langsung oleh Pak Herdi dan saya sendiri. Jadi boleh banget untuk disiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya nanti ya. Baik, kita langsung aja masuk ke materi. Kepada Pak Herdi, waktu dan tempat dipersilakan. Durasinya 30-40 menit ya Pak. Tafadhol Pak. Oke, baik. Bismillah, saya screen ya. Iya Pak. Kayaknya aksesnya harus diubah dulu deh. Sudah, Her. Udah. Oke, terima kasih Pak Haidar. Ini udah kelihatan kan ya?
Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita panjatkan banyak-banyak syukur atas berkat rahmat Allah, atas banyak kasih sayang Allah kita bisa berkumpul online di sini untuk sharing satu pengetahuan ya. Di sini nggak satu arah harapannya, karena saya juga bukan ahli di bidangnya. Tapi harapannya ada feedback, ada diskusi di sini karena peserta di room ini Masya Allah banyak yang jauh lebih ahli daripada saya. Nanti bisa bantu di sesi diskusi Insya Allah. Oke, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi sedikit topiknya SEO dan SEM. Sekilas saja, karena kalau kita masuk ke teknis, ini bisa bahasan berpekan-pekan, berbulan-bulan. Jadi ini sekilas saja pengenalan mungkin buat teman-teman yang masih asing, kalau itu SEO atau SEM, bisa ada sedikit insight. Oke, mungkin kenalan dulu. Saya juga, kalau di sini kebanyakan mungkin alumni mahasiswa Taskia ya. Saya juga alumni Taskia, seangkatan sama Mas Haidar ya. Pak Haidar, angkatan 2017, lulus tahun 2021. Professional experience-nya kayak yang tadi sebutin, di SMA itu saya sempat bikin startup, fokusnya di game development, namanya Lem Interactive, dari 2014 sampai akhirnya berhenti di 2018 dengan ya sedikit milestone prestasi yang lumayan tadi disebut-sebutin juga. Kemudian lulus, sempat mengabdi ikut salah satu dosen senior Syirkah Indonesia. Kemudian akhirnya nge-build satu startup sendiri, namanya Tingkatin Software House, bisa di visit www.tingkatin.id. Oke, keren dulu ya. Oke, kira gitu. Kalau mau tahu lebih, bisa di-scan aja CV-nya atau di visit link-nya, atau connect sama saya di LinkedIn atau di Instagram, itu boleh banget. Karena LinkedIn saya koneksinya udah lumayan banyak ya, jadi bisa teman-teman manfaatin. Oke, dimulai dari satu quote ini dari David Harry yang bilang kalau search engine itu punya pemahaman atau tingkat skill pemahaman atau cara dia membaca sesuatu itu setara dengan anak kelas 6. Artinya ini satir loh sih, maksudnya skill dari search engine itu rendah dan untuk itu perlu optimasi atau optimalisasi. Dari situ hadir SEO dan SEO. Oke, mungkin teman-teman di sini sudah baca dikit-dikit kali ya SEO SEM itu apa. Nanti bakal didalamin lagi, cuman singkatnya SEO atau SEM dua-duanya itu SE-nya search engine. Jadi di sini kita nggak ngomongin nggak jauh-jauh dari search engine, yang dimana search engine itu sendiri yang paling dominan saat ini dikuasai sama Google. Apakah terbatas di Google? Enggak. Jadi di Bing juga masuk, di Yahoo juga masuk, apalagi di search engine lain juga itu termasuk. Cuman karena yang paling dominan kalau nggak salah pasarnya itu di atas 85% itu Google yang menguasai search engine, jadi bahasan kita nggak jauh-jauh dari optimasi search engine dalam konteks Google. Oke, di sini mungkin teman-teman basicnya dari macam-macam ya. Kita asumsikan teman-teman skemanya gini. Kalau bahas SEO SEM, asumsikan masing-masing dari kita ini udah punya website. Asumsikan masing-masing dari kita ini mungkin punya usaha dan usahanya itu bikin website, atau kerja di satu perusahaan dan perusahaannya itu lagi punya website yang harus dioptimasi. Atau kalau misalnya belum, jadi bayangkan aja teman-teman bikin websitenya dulu di tingkatin.id, iklan lagi. Tentang lalu kemudian kita optimasi di Google. Nah, familiar kan dengan ini? Ini adalah laman pencarian di Google yang umum. Jadi di sini ceritanya ada orang lagi mau nyari course tentang data analytics, sudah cari di Google, diketik data analytics course. Keywordnya data analytics course, lalu enter, keluar tampilan seperti ini. Ini saya cari 2 hari 3 hari yang lalu deh. Jadi kalau misalnya teman-teman cari dengan keyword yang sama, kemungkinan besar hasilnya masih mirip. Kita bisa lihat kotak yang pertama itu hasil dari package atau iklan berbayar.
kotak yang kedua di bawah itu adalah hasil dari organik. Singkatnya, kotak yang atas itu PackAds itu hasil dari SEM, Search Engine Marketing. Kotak yang di bawah itu hasil dari Search Engine Optimization. Bedanya ada di sini. Ada tanda ads di sini. Tanda iklan. Nah, ya ini semua kan kalau diklik kita masuk ke website ya. Jadi makanya tadi saya bilang anggap aja teman-teman lagi ngelola website yang pengen dioptimasi. Kalau tujuan akhirnya pengen dengan keyword tertentu itu ada di urutan tertentu, di urutan pertama misalnya berarti teman-teman pertimbangan pakai SEM. Atau pengen nggak mau berbayar, pengen coba sendiri aja, ya udah berarti optimasiin di SEO. Gitu kurang lebih. Udah cukup pusing? Kalau udah lumayan pusing, bagus berarti menerima. Oke, sekarang masuk ke SEO Fundamentals. Kita bahas satu-satu dulu, dipecah nanti kemudian satuin lagi. Pengertiannya sendiri, SEO itu serangkaian proses untuk mengoptimalkan website agar ada di peringkat teratas search engine. Search engine sendiri, nah ini tadi ya, search engine itu bisa Google, Yahoo, Bing, Baidu, DuckDuckGo, Yandex. Ya, pertanyaan saya, yang mana yang paling sering teman-teman pakai? Jawabannya yang nggak jauh-jauh dari Google kan. Siapa yang terakhir kali search di Yandex? Kayaknya nggak ada deh. Makanya kita optimasinya di Google. Nah, SEO itu serangkaian proses untuk mengoptimalkan website agar ada di peringkat teratas search engine. Jadi, kalau tadi perhatiin, peringkat teratas itu maksimalnya di kotak yang kedua tadi, di bawah tadi. Itu hasil akhir dari SEO yang baik. Nah, kenapa diperlukan SEO? Kenapa diperlukan SEO di sini? Karena yang pertama itu organik. Apa maksudnya organik? Itu teman-teman bayangin ada satu konten yang berkualitas, teman-teman kayak tadi cari data analytics course, lalu dikliklah hasil yang ini, best data analytics course online dari Coursera, yang ternyata websitenya ya bagus, maksudnya nggak ada iklan yang terlalu menor, nggak ada kata-kata yang nggak jelas gitu, nggak ada kumpulan keyword yang abstrak. Jadi maksudnya organik di sini adalah ya prinsip sederhana dari SEO adalah konten yang baik pasti akan teratas gitu, pasti akan masuk peringkat teratas dari Google. Gimana caranya website kita, postingan di website kita itu ada di paling atas gitu. Kemudian karena kualitasnya bagus tadi, itu juga ningkatin kredibilitas, karena tujuan orientasi SEO ini kualitas dari websitenya, kualitas dari konten dalam websitenya itu kayak gimana. Kalau ada di paling atas atau di page pertama di Google aja itu udah masuk bagus, maka kredibilitasnya juga naik. Efisiensi budget, kenapa? Karena nggak keluar uang sama sekali. Teman-teman benar-benar ngandelin practical skills tentang SEO, gimana caranya nulis tulisan yang baik. Kemudian judulnya ada aturan khususnya, judulnya harus ada sekian kata gitu ya, atau sekian huruf. Kemudian jembatan antar katanya itu harus teratur gitu. Pokoknya kalau melihat hasil SEO yang bagus kayak gimana, browsing asal aja terus cek website paling atasnya, itu biasanya bagus. Biasanya ada juga yang banyak akalinnya sih, cuman biasanya bagus dan itu bisa dicek, itulah kira-kira kualitas SEO yang baik. Kemudian long term investment, kenapa ya? Karena organik dan kredibilitasnya terjamin itu tadi. Dan yang terakhir terukur. Nah, bedanya ini sebenarnya terukur ini di semua konteks digital marketing semua bisa diukur gitu. Jadi terkecuali di SEO juga. Jadi kita bisa pantau gitu ada berapa orang yang baca visit website kita, kemudian baca tulisannya, terus kemudian perlu sekian detik untuk tetap ada di websitenya, atau gimananya untuk bisa evaluasi rutin kualitas SEO kita. Itu. Jadi kenapa harus SEO kurang lebih begitu. Oke, cara kerjanya yang pertama crawling. Jadi search engine ini ngirim robot atau spider website ya untuk menemukan halaman baru dan mencatat informasi. Jadi tiap ada halaman yang ada di
teman-teman bikin website, teman-teman bikin blog. Tiap website, tiap blog, tiap postingannya itu kan harus bisa dijangkau sama search engine. Nah, search engine ini caranya dia punya satu sistem sendiri. Ini robot ini istilah aja ya. Aslinya cuma barisan algoritma yang tujuannya untuk nyari konten-konten yang relevan dengan satu keyword tertentu. Oke, kebayang ya? Kemudian kalau udah kekumpul, kayak tadi misalnya data analytics course, maka dicari semua postingan, semua konten di blog, semua konten di website yang ada kata data analytics. Itu dicari semuanya. Itu fase crawling. Kemudian fase indexing itu adalah mulai dipilih-pilih apakah akan menggunakan konten yang telah di-crawl tadi atau tidak. Jadi misalnya data analytics course itu sama data analytics problems itu pasti bakal beda. Jadi crawlingnya itu ketika data analytics doang itu muncul semua. Tambahin data analytics course itu spesifik ke data analytics course atau jadi otomatis yang di luar course itu walaupun sama-sama data analytics bakal tereliminasi. Dan terakhir itu bakal di ranking. Ranking itu hanya dapat terpilih setelah crawling dan indexing. Jadi, nah ini ada menarik juga, ada 200 plus faktor penentu peringkat antara lain keyword, domain, backlink, mobile friendly, dan lain-lain. Intinya ada 200 kriteria lebih gitu yang harus diperhatikan ketika kita nulis satu artikel, kita nulis satu postingan, kita develop satu website, supaya gimana caranya rankingnya itu baik. Kayaknya serem banget 200 ya, nggak seserem itu sih nantinya. Karena kita ada guideline-nya juga. Langkah kerjanya kurang lebih kalau dirangkum disederhanakan banget ya, ada 4. Yang pertama riset keyword sama riset kompetitor, maksudnya ini konten kompetitor. Kemudian yang kedua optimasi secara on page, optimasi off page, kemudian measurement-nya kayak gimana. Di kesempatan kali ini kita akan kulitin poin pertama dulu. Nah, poin kedua, ketiga, keempat itu practical skills yang nantinya malah kalau kita larut ke sana takutnya malah banyak poin yang kita bahas. Jadi kita fokus di poin pertama dulu, riset keyword dan kompetitor. Oke, riset keyword ini tujuannya adalah mengetahui kata kunci atau keyword yang banyak diketik orang lain di mesin pencari atau di search engine. Caranya adalah dengan mencari kata kunci yang pelanggan ketik di Google yang berhubungan dengan bisnis kita. Tadi contohnya kayak kita pakai contoh yang tadi aja ya, data analytics aja misalnya. Saya mau buka course data analytics, maka keyword saya nggak akan jauh-jauh dari data analytics, karena itu yang menjadi topik utama gitu. Nggak bisa tiba-tiba gimana caranya orang apa sih biasanya kita kalau misalnya browsing di Google tuh misalnya beli takjil gitu, nggak bisa kita search beli takjil tiba-tiba muncul konten data analytics, nah itu nggak akan relevan gitu. Jadi pentingnya keyword research ini adalah kita gimana caranya tahu ranah bisnis kita itu kayak gimana dan keyword-keyword yang relevan, kata kunci yang relevan dengan bisnis kita itu apa gitu. Caranya kurang lebih ada 5. Yang pertama itu kita harus paham buyer persona atau tujuan. Jadi kalau misalnya kita bingung sama sekali nggak punya gambaran target audiens kita tuh kayak gimana, ya kita bikin buyer persona. Buyer persona itu singkatnya kayak kalau teman-teman pernah nyimak kayak ini kan banyaknya generasi akhir 90 enggak kayak 2000-an ke sini deh. Mungkin pernah nyimak iklan klinik Tongfang. Itu kan ada itu buyer persona banget. Dia ngenalin nama, umur, terus penyakitnya apa, terus yang dialami apa, terus gimana caranya setelah berobat ke klinik Tongfang sembuh aja. Nah, itu kurang lebih buyer persona. Jadi kita cari demografis yang sesuai dengan bisnis kita. Tadi contohnya data analytics, ya udah buyer personanya nggak jauh-jauh dari orang-orang yang bakal nyari course data analytics. Relevan nggak ketika kita targetin anak umur 5 tahun misalnya? Kayaknya enggak. Karena anak 5 tahun, walaupun dia nyari nyarinya course calistung, bukan course data analytics. Gitu. Jadi dari buyer persona itu kemudian diturunin lagi ke topik yang akan diproduksi di website.
Jadi dikecilin lagi. Kira-kira orang ini tuh bakal kita sodorin konten kayak gimana? Topik yang kayak apa? Kayak kita balik lagi ke contoh data analytics tadi ya, misalnya cara sortir data lah, cara visualisasi data lah, atau tools-tools untuk visualisasi data dan lain sebagainya. Jadi gimana cara topik-topik itu relevan dan senantiasa relevan dengan buyer persona tadi. Kemudian yang ketiga adalah mencari tahu apa yang sedang dicari tahu audiens di internet. Jadi kita harus cari tahu trendingnya juga apa. Jadi, ini bakal meningkatkan tingkat relevansi nantinya. Kalau kita tahu apa namanya yang lagi trending itu apa. Apalagi kalau kaitannya secara langsung itu berkaitan dengan topik yang ada di bisnis kita, itu makin keren lagi. Kemudian kita mencatat search volume atau kompetisi keyword. Ini tuh apa? Nanti kita akan lihat contohnya. Yang kelima, mengatur keyword menjadi grouping atau konten website. Nah, ini yang agak tricky di sini. Jadi gimana caranya keyword itu, kata kunci itu jadi terkelompok gitu ya dalam satu artikel atau konten website secara umum. Begitu. Ketika itu sudah disajikan, maka SEO siap untuk beradu dengan para SEO strategis lain. Itu kurang lebih sekilas keyword research. Nah, ini contoh keyword ideas. Ini kita pakai platform apa namanya? Sudah juga Ubersuggest. Ubersuggest ini punya Neil Patel gitu. Salah satu ahli digital marketing juga. Jadikan satu platform untuk gimana caranya kita analisis keyword ini, topik ini tuh relevansinya kayak gimana, volumenya di pasaran itu udah sebesar apa, kemudian cost per kliknya atau singkatnya biaya yang harus dikeluarkan itu enggak juga sih. Ya maksudnya gimana peluangnya gitu loh. Dengan ini keyword ini blue ocean atau red ocean gitu. Artinya keyword ini tuh masih relevan untuk kita gunakan dan sepi gitu ya. Atau relevan cuman ramai banget gitu. Atau nggak relevan sama sekali, itu juga bisa. Contohnya, dengan contoh yang sama ya, kita coba tadi ketik ceritanya data analytics course. Keywordnya itu begitu. Kemudian muncul suggestion-nya. Ternyata volumenya ada 6.600. Sementara page Google itu ya paling cuma berapa isinya? Satu page Google. Berarti kan kita bersaing dengan sedemikian banyak orang gitu. Dapatkan maksudnya ya. Jadi kalau kita orang ngetik data analytics course doang dan optimasi kita dibuat berdasarkan keyword itu, maka kita bersaing dengan volumenya segini 6.600 orang. Yang lumayan aman di sini misalnya data analytics courses for beginners. Jadi dispesifikan lagi, ditambahin kata lain namanya long tail keyword ya, jadi dipanjangin makanya jadi lebih spesifik lagi, volumenya jadi lebih sempit. Artinya lebih lebih relevan dan masuknya ke blue ocean strategi dari segi keyword gitu. Ini contoh sederhana ya. Untuk kata-kata yang lebih spesifik, ini gara-gara kata-kata terlalu abstrak aja, data analytics course jadi bisa 6.000. Kalau kata-kata yang udah cukup spesifik ya, 3 kata cuma spesifik, itu mungkin kita bisa nemu 500 atau di bawah 200, itu udah dari segi praktikal itu bisa dimainin sih. Nggak usah nunggu yang cuma 10. Ya 10 itu berarti sayangnya sepi, cuman berarti nggak ada orang nyari situ juga gitu loh. Jadi ngapain kita compete di situ? Itu salah satu contoh praktikalnya. Nah, ini tools untuk riset keywords. Teman-teman bisa coba sekarang juga nih Google Trends. Coba aja di browser Google Trends, itu paling gampang. Terus cari keyword tertentu, misalnya cari aja azan maghrib. Nah, pasti trendingnya lagi naik nih sekarang. Bulan-bulan sekarang nih, tanggal-tanggal sekarang. Tren azan maghrib tuh lagi naik. Karena orang lagi pada nyari azan maghrib tuh jam berapa sih? Masjid ini udah azan, masjid lain belum gitu. Misalnya begitu. Ini buat ngumpul tren doang. Google ini sebenarnya punya ada platform lain juga untuk keyword planner, namanya Google Keyword Planner. Bisa dicari juga. Itu kurang lebih kayak yang barusan kita lihat, kayak begini. Dan itu lebih komprehensif lah. Cuman saya nggak nemu logonya, jadi nggak saya pasang di sini.
Terus Uber Suggest itu yang tadi kita cobain, yang tadi saya tunjukin sih, saya nyobainnya kemarin. Tadi saya tunjukin yang ini. Ini tuh baru sebagian kecil hasilnya. Ada lebih banyak lagi analisa yang dia sajikan. Teman-teman bisa cek sendiri, coba aja cari ubersuggest.com. Kemudian SEMrush, terus Ahrefs. Ahrefs ini cuman berbayar ya, jadi kalau teman-teman mau berkarir di bidang SEO secara paten gitu ya, ya nggak ada masalahnya dengan langganan gitu. Jadi kalau misalnya cuman jadi konsultannya doang ya manfaatkannya gratis aja lah. Itu juga udah cukup kok. Oke, kemudian Moz. Ini juga sama kalau sama berbayar. Tapi ada masih banyak lagi sebenarnya, cuman umumnya banyaknya yang cukup user friendly itu yang ini. Banyak juga yang apa? Saya punya banyak kenalan orang yang main SEO gini dan dia punya tools-tools yang aneh-aneh karena dia bikin sendiri toolsnya dan itu dari segi praktikal itu jauh lebih dalam tanda kutip mematikan gitu dibanding ini semua. Cuman itu apa ya, terbatas lah limitasinya buat kalau teman-teman mungkin mau fokus berkarir di SEO spesialis gitu ya, udah mungkin gabung komunitas, nanti mungkin lama-lama terbuka juga akses ke situ hingga semua orang bisa akses ke tools itu. Oke. Nah ini tadi sempat disinggung juga ya, jadi ada istilahnya short tail versus long tail keyword. Jadi kalau short tail itu ya kompetitif, terlalu kayak yang tadi saya singgung juga, kayak misalnya di sini ada contohnya t-shirts. Kalau t-shirts doang ada banyak banget orang yang pakai, yang nyari t-shirts, artinya volumenya gede banget gitu. Jadi bisa nggak kita bersaing di sana? Ya bisa aja, cuman ya mental gitu. Oke, kita spesifikan lagi ternyata yang dijual sama di website kita ini, konten yang ada di artikel kita ini fokus membahas tentang t-shirt yang warnanya biru doang. Ya udah ditambahin deh kata judulnya supaya makin mengerucutkan, blue t-shirts. Tambahin 2 atau 3 kata lagi. Itu mulai agak berkurang kompetensinya karena kan lebih spesifik. Kemudian bagusnya lagi kalau long tail itu tambah aja kata-kata lain supaya lebih spesifik banget, tapi masih bisa bersaing di situ gitu. Kayak ini contohnya Blue American Apparel T-shirts. Jadi udah spesifik kaos yang kayak gimana, warna apa, dan gambaran dasar itu kayak gimana gitu. Jadi bagusan mana? Ini plus minus ya. Kita nggak bisa apa namanya, pukul rata juga. Tapi relevansinya kalau misalnya kita bicara sebagai konsultan yang fokus kepada satu klien ya, maka bagusan long tail keyword karena tingkat konversinya lebih tinggi dibanding short tail. Itu. Oke, kita masuk ke SEM sekarang, search engine marketing. Oke, mungkin kita harus bahas dulu Google secara umum. Jadi kita mungkin tiap hari nonton YouTube ya kan? Tiap hari buka Google buat browsing segala sesuatu gitu ya. Kita nyari website tertentu pun kita nggak langsung visit websitenya, kita cari dulu di Google, kita klik gitu kan. Kita googling, buatnya Yahoo, kita googling di Yahoo. Gitu, karena kita udah segitu tergantungnya sama Google. Cuman kita renungkan lagi gitu, sebenarnya bisnis Google itu apa sih? Dan apa kaitannya dengan materi pada hari ini? Sederhana ya, kalau untuk umum, kayak yang tadi saya sebutin, produk ini ditujukan bagi semua user Google dan lebih user friendly itu jelas, yang biasa kita pakai lah. Bahkan bagi seorang beginner dunia digital atau internet gitu ya, mungkin kita ngeliat lah, mungkin anak-anak kecil itu sekarang googling udah enak banget, mau nyari apa aja, walaupun keywordnya kadang ya, kadang terlalu kayak nanya ke orang gitu kan, bukan karena mesin, cuman ya itu faktanya dan ketemu gitu loh, dan tandanya berarti itu user friendly bagi seorang beginner. Itu untuk umum. Untuk developer, produk Google itu khusus ditujukan bagi developer yang ingin mengajukan produknya dari Google kayak Android. Jadi di sini kalau ada Android developer bisa gabung saya nanti atau Android atau Google Cloud atau Firebase, bukan Firecast, sorry, ketik. Ini tuh untuk developer.
Jadi developer itu kayak ada satu akses gitu ya ke, misalnya saya mau bikin apps Android untuk PT apa gitu ya. Ya itu kan pakai teknologinya Google sebenarnya. Sederhananya gitu. Itu untuk developer. Nah, untuk bisnis, dan fokus kita akan ke sini adalah produk yang ditujukan bagi semua user Google yang mempunyai kepentingan bisnis di dalamnya. Seperti Google Analytics, Business Profile, Data Studio, Google Ads, ini, kemudian Google Trends kayak yang tadi sebutnya. Nah, masuk ke pengertian search engine marketing. Search engine marketing adalah bentuk pemasaran di internet untuk meningkatkan visibilitas website di halaman hasil mesin pencarian melalui kegiatan promosi website. Kepanjangan definisinya sederhananya adalah gimana caranya website kita itu ada di paling atas di hasil pencarian. Gitu. Kayak yang tadi pas awal banget kita tunjukin, itu kan paling atas yang ada logo ads di situ. Search engine marketing itu begitu. Nah, masuk ke campaign type. Jadi search engine marketing itu luas ya. Kayak tadi Google kan, YouTube juga masuk dari Google, dan ya banyak lah ya jaringan-jaringan bisnis dia kan holistik. Jadi campaign type-nya itu nggak terbatas di search paling atas. Jadi search itu untuk iklan berupa teks yang akan muncul di Google Search Engine itu kayak yang tadi dicontohin. Kemudian video juga bisa itu masuknya ke Google Search Engine Marketing juga, cuman fokusnya di YouTube Ads doang. Jadi kalau ya ini sering lah ya teman-teman nonton YouTube ada iklannya, ya, tuh, atau di display, disebut juga Google Display Network. Itu iklan kombinasi teks, image, atau video, dan dengan tipe ini muncul di semua website yang berpartner dengan Google. Jadi ya sering juga kan kita visit website ada iklan, terus bawah pojok kanan bawah iklannya itu ada Powered by Google. Nah itu berarti sama juga orang di belakangnya itu Google juga. Dan ini semua masuk ke dalam lingkup search engine marketing. Jadi nggak terbatas di search paling atas doang. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya udah ngulik banget pengen masuk ke search engine marketingnya itu ke platform Google dan masuk segala macam ya, ada beberapa objektif yang lumrah gitu. Contohnya di sini kita bisa milih sales, leads, website traffic, product and brand consideration, brand awareness and reach, sama ad promotion. Semua ada lebih. Nah, local store visit and promotion. Ini objektif yang disediakan. Objektif itu apa tujuannya? Jadi tujuan yang disediakan Google. Bedanya apa masing-masing? Nanti kita akan ke sana, cuman kurang lebih yang membedakan satu sama lain ini adalah fokus utamanya. Walaupun sekilas sama ya. Sales itu kan berarti penjualan. Berarti ibarat kita bikin website isinya ada e-commerce, kemudian orang itu check out, itu kan masuknya ke sales. Terus kalau ada website terus ada orang masuk ke website kita gara-gara ngeliat iklan kita, itu kan maksudnya website traffic. Jadi masing-masing ada porsinya sendiri-sendiri. Nah ini contohnya, kalau untuk objektif sales, lead, sama website traffic itu biasanya tipe kontennya itu dielaborasi dalam bentuk search kayak tadi, nyari di data analytics course, muncul di paling atas. Nah itu search tuh fungsinya buat meningkatin sales. Jelas dia pasti kalau kita klik itu ada call to actionnya gitu, untuk beli lah, untuk sewa lah, untuk apa lah gitu. Itu kemudian kalau untuk leads juga termasuk ya di search. Kemudian website traffic juga include juga display, video, discovery, shopping, dan semua performance mix juga nanti termasuk ke dalam objektif dari sales, leads, sama website traffic. Nah, untuk product and brand consideration itu spesifik di video disaraninnya. Kenapa? Karena nanti larinya ke YouTube. Teman-teman bikin satu produk atau satu iklan itu diiklanin ke YouTube itu kan nggak sembarangan ya, pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi produksi videonya kan terserah kita, tinggal diiklanin aja. Nah kalau tujuannya untuk product and brand consideration, dananya pakai video.
untuk objektif product and brand consideration. Nah, untuk objektif brand awareness and reach itu tipe video and display. Itu tadi ya. Terus kalau app promotion itu tipenya app, karena kan kita mau promosi app ya harus ada apps-nya gitu. Terus untuk local store visit itu local and performance max. Untuk tipe konten yang harus diproduksi. Nah, terus bedanya apa SEO sama SEM? Sama-sama search engine, cuman yang satu O-nya optimization, yang satu lagi M-nya marketing. Bedanya apa? Sederhananya, SEO itu organik, artinya nggak pakai biaya. Jadi itu bisa kita kelola sendiri tuh. Bikin konten yang bagus aja, sesuai dengan aturan. Itu bisa kejadian. Nah, SEM itu paid advertising, bayar, jadi mau nggak mau, at some point kita tetap harus bayar, dan hasilnya juga ketahuan ya, langsung paling atas itu, ngalahin yang SEO. Karena bayar, gitu. Terus kalau SEO, waktunya lebih lama. Tapi kalau teman-teman kuasai satu keywordnya dengan baik gitu ya, itu bisa bertahan juga. Kayak ini bisa dicari ya. Ini tadi ada Kak Fahreza di sini ya. Nah, Kak Fahreza itu waktu masih kuliah, sekarang kita udah bawa bapak ya Pak. Waktu masih kuliah, itu sempat naikin tulisan saya di kasetprogress.com. Tulisannya keywordnya Islamic Behavioral Finance. Sekarang behaviornya tuh pakai cara UK ya, behavioral gitu, nggak pakai U. Sampai sekarang coba teman-teman cari Islamic Behavioral Finance, tulisan saya masih yang paling atas, dan itu Pak Fahreza yang ngerjain SEO-nya. Jadi kalau teman-teman SEO itu begitu, kalau misalnya sesuai gitu, match semua aturannya, ya udah dia bakal paling atas terus. Dan keywordnya juga kan termasuk sepi gitu, misalnya behavioral finance, mungkin nggak banyak yang ngulik ke situ ya. Dan behaviornya pun pakai British accent gitu ya, British writing gitu ya. Jadi sepi di situ, dan sampai sekarang kalau teman-teman cek, cari aja Islamic Behavioral Finance, tulisan saya yang dioptimasiin sama Pak Fahreza ini jadi paling atas sampai sekarang. Gitu. Kalau SEM ya jelas waktunya lebih cepat karena tinggal ngatur, bayar paling atas sudah. Karena fungsinya tadi bayar. Kalau SEM. Oke, kurang lebih begitu teman-teman. Karena sekarang nggak akan masuk ke teknis yang gimana banget gitu ya. Kita bakal mungkin lebih banyak diskusi aja. Ada banyak ahli juga di sini, kita bakal lebih banyak diskusi. Kalau teman-teman mau connect sama saya, bisa dicari keywordnya Almadit Taherdi. Nanti itu ada nomor saya juga kalau misalkan perlu ada kontak untuk nanya atau segala macam atau diskusi. Juga ada website www.tingkatin.id, tolong di-visit. Bisa di-visit untuk tahu bisnis saya lebih lanjut gitu ya. Siapa tahu teman-teman perlu website, perlu apps, atau kenalannya gitu ya. Bisa, nggak usah jauh-jauh ke saya aja. Oke, itu iklan terus, nanti kalau nggak di stop-stop mungkin gitu aja. Saya kembalikan ke KMC, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab ya. Boleh yang ingin bertanya bisa lewat kolom chat atau bisa angkat tangan. Nanti speak up langsung. Boleh, siapa yang mau bertanya? Atau ingin berdiskusi dengan Pak Herdi, boleh dipersilahkan. Ini mahasiswa semua kebanyakan ya? Iya Pak, sepertinya mahasiswa. Oh iya. Ini kalian manggil Haidar ini siapa? Bapak atau kakak? Kakak lah. Berarti saya juga kakak, nggak masalah dong. Oke, aku nanya dulu ya awalan. Oke. Sebelumnya terima kasih Mas Herdi udah mempresentasikan tentang SEO dan SEM. Mungkin teman-teman di sini
awam atau ya ibaratnya sama-sama belajar ya gitu ya. Yang aku pengen tanyakan Mas Herdi, gimana nih caranya kita nih pemula nih bisa memahami SEO secara sederhana gitu. Karena apa ya, dengar katanya aja tuh asing gitu. Apaan sih SEO? Padahal itu sebenarnya udah melekat dalam diri kita gitu. Maksudnya kayak kita sehari-hari googling gitu. Tapi gimana nih caranya supaya lebih kenal dengan SEO yang apa ya, singkatnya gitu gimana gitu supaya teman-teman yang pemula ini bisa memahami itu gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Haidar. Boleh ditampung dulu atau mau lanjut, Pak? Atau mau Enaknya langsung gimana? dijawab? Ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, Ada yang nah, angkat tangan. nanya. Ya silakan, Pak Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat materinya Pak Herdi. By the way, ini Pak Herdi ini bos saya. Jadi sebenarnya karyawan nanya bos ini sekarang ini. Jatuh aja. Ini sih Pak Herdi mau apa? Mau nanya perasaan tuh saya pernah lihat-lihat kan jadi apa kayak ada inilah eh apa sih do's and don'ts di SEO dan SEM, terutama yang don'ts-nya. Masih suka bingung tuh apa kok kayak apa misalkan gini, pengen pakai keyword ini boleh tapi jangan terlalu banyak gitu apa kayak di apa ya mungkin bisa dibilang artikelnya lah, dia tuh bilang kayak begitu misalkan kayak boleh pakai apa misalkan ngegabungin berapa keyword tapi kalau terlalu banyak nanti apa ya kayak dianggap spam gitu lah dalam tanda kutip kalau di fungsi email gitu kan. Bisa elaborasi lebih jauh nggak Pak, sepengetahuannya Bapak aja ya. Oke, siap. Saya jawab dulu kali ya. Ya, boleh, Pak. Nanti sambil mengalir aja lah. Oke, SEO itu kayak gimana ya? Ya ini sih sebenarnya sederhananya. Makanya tadi saya bilang bayangin teman-teman lagi kelola website gitu ya, atau lagi kelola blog, kemudian pasti pengen dengan satu keyword tertentu itu pada di paling atas. Itu saya pakai Google Chrome aja deh. Nah ini kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke. Misal, ini saya cuma buktiin perkataan saya tadi. Nah ini sih karena saya udah visit juga sih, jadi agak tricky ya. Cuman kalau teman-teman cari dengan kata yang sama ya, ini masih jadi paling atas. Artinya konten yang diproduksi di sini cukup unik gitu loh. Nggak ada kemiripan dengan konten lain. Sama halnya dengan teman-teman produksi website sendiri gitu loh. Sederhananya gini, ketika kita bikin konten, ketika kita bikin artikel yang bagus itu yang tingkat plagiarismenya tinggi atau rendah? Rendah. Rendah kan. Jadi artinya kalau tingkat plagiarisme rendah berarti unik, berarti beda sendiri, berarti bagus gitu loh. Dan di sini kita harus pastikan juga sesuai dengan aturan-aturan SEO. Maka ketika kita elaborasi dengan satu keyword spesifik, hasilnya jadi paling atas. Atau misalnya kita ganti deh apa ya keywordnya jual, nah ini jual beli motor bekas Bogor gitu. Dari sini kita bisa ngejulitin, oh LX ternyata SEO-nya lebih bagus daripada Facebook gitu loh, sederhana gitu. Dari sini kita bisa tahu juga ternyata Blibli masih di bawah OLX nih tingkat SEO-nya. Kenapa? Terbukti dari hasil pencarian kita itu OLX di atas, Blibli jauh lebih di bawah. Atau kalau kita pengen lihat yang lebih aneh lagi, lo masuk aja ke page 5. Nah ini Humas Polri, ngapain ada Humas Polri di sini? Nah berarti konten SEO-nya itu optimasi dari kontennya itu kurang begitu bagus dengan keyword jual beli motor bekas Bogor karena ada di page kelima.
Gitu. Karena memang nggak relevan juga sih kalau kita lihat ya. Di sini Polres Jember berhasil ungkap penjualan oli, keywordnya jual beli motor bekas Bogor, tapi masuk juga. Gitu. Jadi SEO itu sederhananya adalah gimana caranya konten itu bagus dan bisa direcognize orang, bisa disadarin orang. Gimana lagi kalau paling bagusnya itu ya ada di page 1. Gitu sih kalau kita bikin sederhana. Kontennya itu bagus, unik, sesuai aturan, dan relevan dengan yang orang cari. Nih, saya di sini pakai extension juga ya. Jadi kalau teman-teman agak kok aneh sih tampilan Google-nya, kan saya pakai extension keyword server. Ini buat nyari tahu juga keyword-keyword relevan. Kalau kita nyari jual beli motor bekas di sini yang relevan, dari sini ada motor bekas doang gitu. Langsung ada hasilnya juga. Volumenya segimana. Tujuannya apa? Ya buat nyari tahu aja sih sebenarnya. Karena saya bukan SEO spesialis juga ya. Bukan kerjaan saya sehari-hari. Cuman ini apa ya namanya? Ngebantu kita untuk nyari tahu keyword yang kita cari. Karena kan kadang kita nyari sesuatu yang terlalu spesifik atau mungkin terlalu luas gitu ya, terlalu abstrak, sampai mungkin relevannya tuh jadi nggak relevan gitu dengan hasil search-nya. Kita bisa tinggal cari di sini aja. Itu mungkin Pak Haidar ya, kejawab gue Pak. Siap, terima kasih Mas Herdi atas jawabannya. Suna. Oke, sekarang ke Pak Krisna. Ini sebenarnya jawab di brief harian juga bisa ya. Tapi kurang lebih do's and don'ts-nya itu selalu berubah. Jadi kenapa saya bilang gitu? Karena saya mainin kayak ginian gitu ya. SEO itu dari waktu saya masih di Lem Interaktif. Yang artinya berapa tahun lalu ya? Kalau kita cari masih ada ya. Nah, ini masih ada berita-berita yang relevan tentang startup saya yang dulu. Ada logonya juga. Cuman postingan website-nya tentu udah nggak ada ya. Kalau nggak salah masuk Kaskus juga deh. Nah, artinya waktu itu saya pernah produce konten. Nah, ini contohnya gini aja deh. Detik ini bikin satu berita tentang startup kami waktu itu, dan ada di paling atas ya, karena dia jauh lebih relevan ketimbang Kompasiana. Ini tulisan saya juga di Kompasiana. Terus dan website-website lainnya gitu. Itu contoh SEO yang relevan. Nah, maksud saya nyari kesini itu apa? Karena saya kira saya bakal nunggu tulisan saya zaman dulu. Jadi zaman dulu tuh pernah nulis juga gitu ya, pernah ngurusin SEO juga, dan aturannya udah beda jauh. Jadi waktu itu tahun 2015-2016 untuk ngurus SEO di kami waktu itu, dan selesai kan 2018 pas kuliah itu sempat megang websitenya Kasih Progress waktu itu, dan itu berarti ada gap sekitar 2 tahun atau 2,5 tahun dari sebelumnya saya ngurus SEO. Aturannya udah berubah jauh. Kayak sesimpel judul itu harus 76 kata misalnya. Judul harus 76 kata. Beberapa tahun kemudian itu udah judul harus di 86 kata gitu. Atau maksimal di 96 atau 100 gitu. Dan itu berubah-ubah terus. Itu harus diupdate terus. Karena ibaratnya gini, SEO ini salah satu bug dalam tanda petik ya yang ada di Google. Jadi developer Google ini nggak mengharapkan sebenarnya ada profesi SEO spesialis. Kenapa? Karena pengennya dia itu ada apa namanya? Ya semua nurut aja sama aturan dia gitu. Ada SEO spesialis kan ibaratnya kayak ngakalin dalam tanda petik ya. Ngakalin konten gimana caranya itu ada di paling atas. Akhirnya ketemulah polanya, ternyata dibikin judulnya sekian huruf, artikelnya nggak boleh lebih dari 700 kata misalnya, atau ada pengulangan keyword di tiap paragraf, atau apa namanya
pemilihan keywordnya juga harus relevan yang tadi ya, yang short tail atau long tail tadi. Dan itu diulang-ulang, pengulangannya juga nggak boleh lebih dari 30 misalnya. Dan itu berubah terus. Itu yang harus dipelajari terus gitu. Jadi kalau teman-teman mau fokus jadi SEO spesialis, ya harus aware ke arah situ gitu. Karena perubahan-perubahan aturan ini rutin dilakukan. Karena apa? Karena ini progres yang tidak diharapkan Google sebenarnya. Tapi kalau kita bisa optimasikan sendiri, kita tahu aturan, ya kita bakal ada di paling atas. Gitu. Jadi do's and don'ts-nya itu nggak ada pakemnya sebenarnya. Tinggal gimana caranya kita update aja yang terbaru tuh kayak gimana. Baru dari situ kita produksi sesuai dengan relevansinya. Cuman kalau do's and don'ts secara umum mungkin ya mungkin nggak boleh plagiarisme. Karena kalau kita plagiat, yang naik konten orang lain juga gitu loh. Gimana caranya originalitas ini tetap terjaga gitu di SEO dan SEM. Makanya tadi saya bilang jarang orang yang trainer SEO gitu bilang esensinya. Makanya di sini saya coba ekspor ke teman-teman gitu. Saya coba elaborasi ke teman-teman. Kalau SEO ini ya asal kontennya bagus, unik, secara paduan itu sesuai dengan kaidah, itu bakal naik sendiri tanpa kita oper-apek di bagian teknikalnya. Gitu. Oke, udah kejawab kali ya? Oke Pak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Mungkin ada satu lagi Pak di kolom chat, ada yang ingin bertanya buat pertanyaan terakhir sebagai penutup. Oh iya, oke, terima kasih Mas Rizkullah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basic skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang SEO spesialis? Oke, basic skillnya ini agak out of the box ya, tapi writing sama coding itu harus bisa. Kenapa? Karena nanti ada ya coding basic aja sih, nggak harus yang expert. Tapi writing itu penting. Kenapa? Karena itu bikin satu konten yang menarik. Tadi udah sering saya mention, coding itu kaitannya sama apa ya? Misal kita buka satu web ini deh, ini berita dari Detik, dan kurang lebih semua berita pun, semua blog, semua website itu disusun sama barisan kode. Nah, belum muncul ya. Nah ini barisan kode gini ya, sederhana itu begini. SEO spesialis harus ngerti main ke sini juga nih. Kalau main teknikalnya dia harus main ke sini juga gimana. Jadi kalau teman-teman pernah belajar HTML, itu ada H1 itu biasanya untuk judul. Nah, ini judulnya tuh harus H1. Ini sesuai dengan H1 judulnya. SEO itu gitu, merhatiin teknikal-teknikal penulisan yang ada dalam website. Jadi kalau ditanya basic skill-nya itu apa, ya udah writing sama basic programming, terutama HTML atau CSS lah, supaya bisa senantiasa relevan dengan SEO. Kalau SEM, writing jelas sama content creation sih, karena SEM itu kan gimana cara kita bikin konten, entah itu dalam bentuk video atau apa gitu ya, terus itu dianggap relevan, terus itu diatasin di up gitu ke atas. Jadi kurang lebih begitu. Gimana Pak, cukup menjawab? Apa cukup? Oke, terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Pak Herdi atas pemaparan materinya kepada kita semua. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke closing statement aja ya Pak. Karena udah mau menjelang waktu berbuka juga. Oke, closing statement nih. Oke, kayak yang tadi disebut-sebut sih, SEO sama SEM ini pada dasarnya adalah gimana caranya kita punya website kita, website yang kita kelola, itu relevan sama keyword yang dimauin pengunjung gitu.
dasar paling dasarnya itu. Maka dasar paling dasar ketika gimana caranya supaya orang relevan adalah bikin konten yang menarik, bikin konten yang unik, yang spesial gitu, yang orang lain mungkin jarang main di situ, tapi masih relevan dengan kebanyakan orang. Dengan begitu, SEO-nya bakal bagus. Kayak tadi contohnya tulisan saya yang dengan keyword spesifik itu masih di posisi 1. Atau kalau kita pakai SEM pun, tingkat relevansinya bakal lebih tinggi sama customer. Hasilnya apa? Website kita makin banyak dikunjungi, ya kita bisa ya macam-macam di situ, ya jualan dan segala macam. Jadi mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau mau diskusi lanjutan bisa kontak saya ada di grup kok, bisa langsung dicari aja nomornya, namanya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Herdi. Jazakallah khairan jaza. Mungkin kita lanjut ke sesi pengumuman peserta terbaik ya Pak. Silakan Bapak pilih satu untuk dijadikan peserta terbaiknya. Oh, dari pertanyaan ya? Boleh dari penanya terbaik atau partisipan terbaik. Dari penanya terbaik, Pak Krisna pegawai saya. Pak Haidar teman saya. Berarti di sekolah. Boleh pilih dua Pak. KKN itu, hei KKN, hei. Pilih dua Pak. Berarti masih di sekolah kan? Oke, Rizkullah berarti ya, Rizkullah aja. Oke. Kalau Krisna nggak usah dia, Pak. Oke, thank you. Nanti Rizkullah boleh chat aku ya. Nanti ada door prize lah ya, gitu. Oke. Silahkan aku kembaliin ke Silva. Satu aja Pak. Satu aja ya. Ya, satu aja. Krisna mah nggak usah dia, Pak. Baik, kemudian pemberian cendera mata sama sertifikat bisa tolong kepada Kak Maya ya, dibantu untuk pemberian sertifikatnya. Sama nanti ada sesi foto bareng. Oke. Pemberian sertifikat. Oke, aku bantu ini ya, apa screenshot. Mungkin Maya dikecilin dulu biar kelihatan. Bener, kamu yang saya screen, aku yang screenshot. Share screen dulu. Boleh yang mau on cam, di on cam aja. Jangan lupa backgroundnya. Bisa nggak? Oke. Sebelumnya makasih Mas Herdi udah berkesempatan untuk hadir dan belajar nih. Mungkin cenderamata-nya hanya sertifikat dan lain-lainnya. Semoga Allah membalas. Nah, gitu. Teman-teman yang mau tertarik ya belajar tentang web, terus mungkin teman-teman yang punya bisnis dan bisnisnya mau scale up, boleh tuh hubungi Mas Herdi gitu. Harganya affordable kayaknya, insya Allah ya Mas ya. Aman. Bisa nggak, Maya? Kalau nggak bisa coba. Oke, bentar. Kalau nggak bisa coba aku tampilin deh. Nah, aku bantu nih. Nah, mungkin kamu bantu screenshot. Oke. Sebentar. Bentar. Teknikal nih. Oke, kelihatan nggak? Siapa yang share? Share screen-nya 2 apa enggak? Enggak ya? Aman ya? Oke. Saya bantu share screen dong. Mungkin Silva bisa atau Maya. Maya bisa laptopnya? Sertifnya nggak di saya Pak. Di Enggak, Maya. maksudnya ini sertifikatnya aku udah tampilin, Sil. Kamu yang share screen. Ini screenshot. Oh ya, screenshot. Iya. Oke. Connection. Oke, bisa. Bisa. Oke, aku aja deh kalau nggak bisa. Oke, 1, 2, 3. Buat Mas Herdi. Itu lagi. Bentar. 1, 2, 3. Oke, sekarang foto bersama dulu. Oke, kita foto bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke, thank you. Aku balikin ke Silva.
Eh, Ya, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Pak Herdi yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua dan kepada peserta yang telah berpartisipasi. Terima kasih. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini dapat menghasilkan ilmu yang akan bermanfaat nantinya. Izin mengucapkan terima kasih juga kepada para sponsor pada acara kami, yaitu ada BIM Akhwat Matrikulasi, Inkubator Bisnis Taskia, Taskia Plus, dan juga Tembung Kreatif, dan juga kepada kami Andalusia. Terima kasih atas dukungannya dan juga terima kasih juga kepada Pak Herdi atas materinya. Sebelum ditutup, mau menginfokan kepada peserta bahwa nanti kita bakal ada webinar lagi tanggal 2. Boleh banget untuk partisipasinya selama Ramadan ini untuk dapat ilmu lagi yang bermanfaat. Dan nantinya juga bakal selalu ada door prize buat peserta terbaik, penanya terbaik. Jadi jangan lupa untuk ikutin event kita terus ya. Mungkin cukup sekian. Saya Silva Andini Yuniza sebagai moderator pamit undur diri. Kepada Pak Herdi juga dan Kak Haidar serta teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan yang dilakukan. Cukup ya Kak, mungkin diakhiri. Atau mau ditambahkan lagi oleh Pak Herdi? Akhiri aja. Haidar. Ya, akhiri aja. Baik, dicukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Mas Herdi, Mas Noval, Mbak Terima Kansan dan kasih semuanya. Kak. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.